سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi yang penuh berkah di bulan Sya'ban ini kita awali dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sampai detik ini kita rasakan oleh kita lahir, dan mudah-mudahan syukurnya kita dengan ngaji pagi ini menjadi kesyukuran yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu urusan penting di dalam kehidupan setiap kita itu adalah berusaha memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Kenapa kita harus memberikan yang terbaik kepada orang tua kita? Karena tidak ada orang paling sayang kepada kita kecuali orang tua. Tidak ada orang paling cinta kepada kita kecuali orang tua kita. Dan orang tua kita itu telah berkorban luar biasa kepada kita, sehingga setiap kita harus berusaha berbalas budi kepada orang tua kita. Suatu ketika ada seorang anak yang punya ayah yang usia sudah lanjut. Kemudian sang anak ini menggendong ayahnya, menyuapi ayahnya, merawat ayahnya, sampai kemudian sang anak mengatakan, "Wahai ayah, sesungguhnya engkau dulu telah merawatku, hari ini aku merawatmu dan aku telah membalas kebaikan." Kata ayah, sang anak tersebut mengatakan, "Sungguh tidak," kata sang ayah, "karena kami dulu merawatmu berharap engkau tumbuh dewasa dan berharap engkau hidup sehat. Tapi anak merawat orang tua seringkali berpikir agar orang tua segera wafat." Maka ibu
ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya kita memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Khususnya yang terbaik, pemberian itu bukan pemberian yang diberikan anak kepada orang tuanya di dunia, tetapi memberikan sesuatu yang bermanfaat di akhirat, yaitu surga. Memberikan yang paling berharga kepada orang tua berupa surga. Apakah seorang anak bisa memberikan orang tua ke surga? Apakah seorang anak bisa menjadikan orang tuanya masuk surga? Maka inilah perkara yang harus seringkali kita renungkan dan kita upayakan sebagai seorang anak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, insya Allah seorang anak bisa mengantar orang tuanya ke surga, bukan mengantar orang tuanya ke tempat rekreasi, tapi mengantar orang tuanya ke surga, adalah jika si anak mendapati orang tuanya sakitnya sudah sangat berat, sudah menjelang nazar, dan dia duduk di samping ayahnya, di samping ibunya, dan dia mentalkin ayah ibunya. Jadi perkara-perkara yang akan menjadikan anak bisa mengantar orang tua ke surga ketika si anak duduk di samping ayahnya yang menjelang wafat, mendampingi ibunya yang menjelang meninggal dunia, dan dia mentalkinkan kepada ayah atau ibunya kalimat tauhid. Nabi SAW berpesan, "Nabimu mautakum la ilaha illallah." Talqinlah, bimbinglah orang yang akan meninggal di antara kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ibu rahmatullah. Kenapa kita di sini bicara soal anak? Karena ibu-ibu bisa bayangkan dulu ketika ada di antara kita ayah kita menjelang wafat. Ibu-ibu pasti ingat ketika ada di antara kita ibu kita menjelang wafat. Ibu kita di ICU, ada 100 orang misalnya berkunjung di rumah sakit. Siapa yang boleh masuk ke ICU? Anaknya. Yang boleh masuk anaknya. Yang dipersilakan mendampingi anak. Maka disinilah pentingnya seorang anak mendampingi ayah ibunya menjelang wafat. Karena ketika orang tua kita wafat, ketika orang punya tetangga orang tua kita punya kepentingan, maka belum tentu tetangga kita akan mendampingi ayah kita. Dia pasti mengurusi yang lebih penting. Sahabat ayah kita mungkin sangat dekat dengan ayah kita, sangat dekat dengan ibu kita. Tetapi kalau orang tua kita menjelang meninggal dunia dan dia punya pekerjaan di kantornya, dia pasti akan memilih pekerjaan di kantornya.
Tapi seorang anak, ibu, seorang anak yang cinta orang tuanya, yang sayang bapak ibunya, yang dia mengerti berbakti kepada orang tua. Jika ayahnya menjelang wafat, dia ada kerjaan kantor, pasti ditinggal untuk mendampingi orang tua. Kalau seorang anak punya ibu yang menjelang wafat, dia punya janjian kepada orang lain, sedangkan ibunya di ICU, anak yang soleh pasti akan mendampingi ibunya. Disinilah ibu-ibu rahimahullah, pentingnya seorang anak buat orang tuanya, karena yakinilah sesungguhnya dia satu-satunya orang yang siap mendampingi ayah ibunya sampai menjelang wafat, dan dialah seseorang yang siap dengan telaten mentalkinkan di telinga ayahnya, di telinga ibunya kalimat tauhid. Karena tidak ada orang paling sayang kecuali anak kepada orang tua. Ibu-ibu rahimahullah. Dan kenapa harus selalu kita ingatkan kepada keluarga? Karena ternyata ibu-ibu rahimahullah, di Malang ini, di Malang Selatan, ibu-ibu mungkin tahu ada Gria Lansia. Hari ini ada banyak orang tua di Malang Selatan, di tempat lansia ditampung. Mungkin dia punya anak, nggak mau ngurusi orang tua. Si ibu lansia mungkin punya anak, mungkin anaknya sibuk kerja ngurus dunia. Si orang tua ini mungkin punya beberapa anak kandung, tapi semuanya sibuk dengan pekerjaan dan kepentingannya, sampai orang tua dititipkan di tempat penampungan lansia. Tapi yakinlah ibu-ibu rahimahullah, anak yang soleh, anak yang ngerti berbakti, anak yang cinta orang tuanya, dia akan mendampingi orang tuanya, dan dia paham bagaimana mentalkinkan ayah ibunya. Dan kenapa talqin ini yang jadi prioritas utama, satu-satunya yang harus dibisikkan oleh seorang anak ke telinga ayahnya, ke telinga ibunya? Karena Nabi kita SAW pernah menyampaikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari dalam hatinya, maka ia akan masuk surga. Ibu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat nazar itu bukan persoalan gampang. Kenapa? Nazar itu peristiwa sangat berat buat seseorang. Sakitnya luar biasa. Sampai Nabi SAW menyampaikan, orang yang nazar itu sakitnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Bayangkan, nggak usah ngomong kambing dikuliti hidup-hidup misalnya. Jari kita ini misalnya kulitnya dikit saja, tidak ada yang kita pikirkan kecuali sakitnya ini. Tidak ada yang kita rasakan kecuali sakitnya ini.
Bayangkan ketika seseorang menjelang nazar dan dia dikuliti seluruh tubuhnya, yang diingat tidak lain kecuali rasa sakit. Maka disinilah sangat dibutuhkan bantuan pertolongan anak keluarga untuk mengingatkan orang yang menjelang wafat agar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi, ini tidak mudah, ini tidak gampang. Karena Nabi SAW jelaskan betapa sakitnya itu, sampai Nabi kemudian katakan hendaknya ada seseorang yang mentalkinkan seseorang menjelang nazar itu kalimat la ilaha illallah. Itu maknanya tidak mudah seorang muslim bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka seorang anak yang sangat berjasa kepada orang tuanya, bukan anak yang kemudian punya penghasilan besar, ketika ayahnya sakit, ayahnya dikirim ke rumah sakit paling canggih, lalu dia tidak ngurusi. Bukan dia biayai dengan dokter yang paling ahli, lalu dia tidak mendampingi ayah ibunya. Bukan dia belikan obat paling mahal, lalu dia biarkan bapak ibunya. Karena yang penting ketika orang sakit, bukan mewahnya rumah sakit, bukan mahalnya obat, bukan dokter yang paling ahli, tetapi bagaimana di akhir hidup orang tua ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ibu-ibu, dan bayangkan jika kita semua ibu nanti meninggal dunia, kira-kira ibu bisa bayangkan siapa yang mendampingi kita nanti ketika menjelang nazar? Kita ingat dulu ayah kita meninggal dunia atau ibu kita wafat, siapa yang mendampingi ayah ibu kita menjelang wafatnya? Ibu-ibu ingat siapa? Ini penting ibu. Saya, Papa. Anak itu bahagia ketika bisa mendampingi ayahnya menjelang nazarnya. Dia yang bisikan kalimat tauhid. Anak yang berjasa itu anak yang bisa mendampingi ibunya dan dia mentalkinkan, dan dia kemudian tahu bahwa ibunya telah mengucapkan itu lalu meninggal dunia. Karena dia bayangkan, ya Allah, ibu saya akan masuk surga. Karena bagi seorang anak, ibu rahimahullah, di dalam hidupnya tidak ada yang paling penting kecuali orang tuanya masuk surga. Tidak ada yang paling berharga di kesempatan emas, kesempatan paling berharga hanya sesaat dia pastikan orang tuanya masuk surga. Ibu rahimahullah, ada seperti saya ini. 2 Jumat yang lalu, ibu rahimahullah, 2 Jumat yang lalu, suatu saat saya ketemu seorang pejabat di Bali. Pejabat ini kemudian cerita sama saya tentang salah seorang pegawainya, bawahannya pegawai negeri. Sang pejabat ini kemudian menyampaikan pada saya, Pak Ari, ada pegawai saya tiba-tiba datang ke ruangan saya menyampaikan, dia membuat saya kaget. Dia mengatakan, Pak, saya izin berhenti dari pegawai negeri. Bayangkan, pegawai ini laki-laki, pegawai negeri, jabatannya sudah cukup tinggi, gajinya lumayan, presisnya luar biasa, kerjanya sangat bagus. Tiba-tiba ke atasannya dia menyampaikan ingin berhenti.
berhenti. Oleh atasannya ditanya, apa alasanmu berhenti? Ditanya berkali-kali nggak bicara, akhirnya marah. Kami tidak mengizinkan karena engkau sangat dibutuhkan di tempat ini, prestasimu sangat bagus untuk dibutuhkan banyak orang. Gak diizinkan, sang pegawai negeri ini kemudian pergi. Sekian bulan berikutnya datang lagi ibu menyampaikan selamat. Pak, izinkan saya berhenti dari pegawai negeri. Ditanya oleh atasannya, apakah Anda punya pekerjaan lain yang jauh lebih besar gajinya? Apakah ada pekerjaan yang lain yang lebih banyak penghasilan Anda? Atau ada alasan yang lain? Ditanya berkali-kali dijawab, kata atasannya, engkau sangat dibutuhkan, prestasi bagus, kami tidak izinkan engkau berhenti, pergi berhenti. Sekian waktu berikutnya datang lagi ibu Rasulullah kepada atasannya menyampaikan sama, Pak, saya pengen berhenti, saya pengen mengundurkan diri dari pegawai negeri. Bayangkan status yang diinginkan banyak orang, pekerjaan yang dicari banyak orang, dia pengen berhenti. Ditanya lagi sana, apakah engkau merasa payah, lelah, nggak kuat? Apa masalah? Apa alasannya? Nggak ngomong, nggak bicara, nggak jelaskan. Sudah 3 kali, lalu atasan menyampaikan, kalau engkau tak bisa menyampaikan di sini, kalau boleh, aku ingin ketemu keluargamu di rumahmu, supaya kami tahu apa sesungguhnya yang menjadi alasanmu untuk berhenti. Lalu atasannya menyampaikan akan berkunjung ke rumah pegawai negeri yang mau berhenti. Dan sebelum atasannya datang ke bawahannya yang mau berhenti itu, tiba-tiba pegawai negeri yang mau berhenti itu mendahului datang ke rumah atasannya. Dia ditemani istrinya, bertamu berkunjung. Dan di tempat atasannya itu ditemui dengan keluarganya, dan setelah bincang-bincang lalu disampaikan oleh pegawai negeri ini, oh maaf Pak, sampaikan, kalau lama kami tidak menyampaikan alasan, hari ini kami sampaikan dengan sejujurnya bahwa kami ingin berhenti dari pegawai negeri karena kami harus merawat ibu saya. Bayangkan, atasannya ketika mendengar kalimat merawat ibu saya nangis, bayangkan, terharu, nggak bisa ngomong apapun. Kalau sebelumnya tanya alasannya babiku, tanya macam-macam. Ketika sang atasan mendengar kalimat merawat ibunya, dia haru, nangis, dan detik itu mengatakan, kalau itu yang gua sampaikan, besok akan kita urus berhentimu agar engkau bisa segera merawat ibu. Bayangkan ibu, ada anak berhenti pegawai negeri untuk ibu, untuk mendampingi ibunya, ditinggalkan uang yang banyak, ditinggalkan status sosial yang tinggi, ditinggalkan dunia yang besar itu, ya, demi seorang ibu. Lalu hari Jumat itu pula, ketika saya ketemu atasannya itu, saya ketemu di sebuah gedung
Dan di gedung itu pula kemudian dilakukan pelantikan pejabat pengganti pegawai negeri yang mengundurkan diri. Baik. Dan ketika saya menyaksikan pegawai negeri yang mundur itu, saya tahu sebelumnya saya kenal lama. Saya hanya bisa menitikkan air mata. Tak lihat beliau, ya Allah, ini anak yang berbakti kepada ibunya luar biasa. Saya nggak bisa meniru. Ini anak luar biasa, saya nggak bisa mencontoh, saya nggak bisa seperti itu. Saya lihat beliau, Masya Allah, orang yang sangat baik. Ketika selesai acara sambutan-sambutan di akhir acara itu, kemudian sebagaimana biasa kami dari KUA disuruh menutup dengan doa. Ketika saya akan maju ke podium di depan banyak orang, 25 tahun saya di KUA, sudah puluhan kali saya memimpin doa di depan banyak orang. Saya tidak pernah sekalipun ke atas podium itu bawa isu. Hanya hari itulah ketika saya mau berdiri, saya harus kemudian mengambil beberapa tisu di atas meja di depan saya. Saya ambil beberapa tisu. Dan kenapa saya ambil? Saya pasti bisa bayangkan di depan saya pasti nangis. Saya sudah bisa bayangkan kalau saya di depan pasti saya nangis. Saya ambil itu. Tidak pernah saya ambil itu kecuali hari itu. Saya bawa tisu ke depan. Saya berdiri di atas podium di depan banyak orang. Dan saya tidak bisa ngomong di depan kecuali saya nangis. Karena di depan saya ada seorang anak yang berbakti kepada ibunya luar biasa. Masya Allah, hening suasana. Lihat, semua orang pada ikut nangis. Nangis. Saya ambil tisu saya, siapa saja, nangis saya. Lalu saya perlahan-lahan saya tahan perasaan saya. Saya buka salam, lalu saya sampaikan sebuah kisah kepada banyak orang. Sesungguhnya yang paling pantas, paling layak berdiri di depan sini mendoakan kita semua bukan kami, tetapi beliau seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Orang pada tambah nangis. Ingatlah Bapak Ibu sampaikan ketika salah seorang sahabat bernama Uwais Al-Qarni, ya, yang sangat berbakti kepada ibunya sampai Rasulullah SAW meminta Umar bin Khattab untuk minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni karena seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Beliaulah sesungguhnya saya sampaikan yang paling pantas mendoakan kita karena beliau yang berbakti kepada ibunya. Beliaulah orang yang doanya mustajab. Lalu saya ceritakan yang bagian ketika Umar bin Khattab ketemu dengan Uwais, Umar mengatakan, wahai Uwais, doakan kami. Apa kata Uwais? Wahai Umar, apalah kami dibandingkan dengan engkau? Engkau sahabat Nabi, engkau yang dijamin masuk surga. Kata Uwais merasa tidak pantas mendoakan Umar bin Khattab yang lebih mulia daripada dirinya. Tapi Umar mengatakan, ini pesan Nabi buatku agar engkau mendoakanku. Akhirnya kemudian setelah didesak, Uwais mendoakan Umar. Apa yang dimintakan Umar kepada Uwais? Wahai Uwais, mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosaku. Dan di akhir sebelum saya pimpin acara ini,
Doa itu disampaikan Bapak Ibu semua. Sekali lagi sesungguhnya yang paling pantas, paling layak, paling tepat itu beliau. Tetapi karena kami sudah ditugaskan untuk di sini, yakinlah sesungguhnya beliau yang berbakti kepada ibunya akan mengaminkan semua doa kita di ruangan ini. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin minta doa saja, datanglah ke rumah beliau, minta doa beliau. Baik. Seorang anak lelaki merawat ibunya, bukan ayahnya. Anak lelaki merawat ibunya, dan merawat orang tua itu jauh lebih berat daripada merawat anak kecil. Dan itu kalau anak gak sabarnya luar biasa berat. Kalau anak gak punya rasa kasih sayang yang luar biasa berat. Kalau gak ada rasa cinta tulus dari hati, itu berat. Inilah seorang anak ibu yang siap mendampingi orang tua, bahkan sampai menjelang azan. Ya. Karena dia kelihatan akan merawat ibunya. Ya. Bayangkan orang tua yang sudah nggak, misalnya sudah di atas dipan, nggak bisa ke toilet sendiri, bayangkan gimana urusnya? Orang tua yang sudah nggak bisa bergerak kemana-mana, gimana gendongnya, gimana ngangkatnya, gimana membersihkannya, gimana kemudian kasih makan tiap hari, pagi, siang, sore, bagaimana kalau sakit. Itu anak. Dan ini kisah nyata 2 Jumat yang lalu. Inilah contoh anak yang nanti insya Allah akan mendampingi ibunya ketika nazak, dan dia yang akan mentalkinkan kepada ibunya. Maka bayangkan kita nanti ibu, kalau kita bisa menjelang wafat, siapa yang duduk di samping kepala kita, siapa yang duduk mendampingi kita, siapa yang siap mentalkinkan di telinga kita saat kita merasakan sakit luar biasa menjelang wafat. Dan sekali lagi, yang paling mungkin adalah anaknya. Maka didik anak-anak kita, ibu-ibu, pesankan anak-anak kita agar mereka jadi anak soleh dan mereka mendampingi kita saat meninggal dunia. Ini anak yang bisa mengantar orang tuanya ke surga. Saat ayahnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafatnya. Saat ibunya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafatnya. Ini satu. Ibu rahimahullah. Yang kedua, ketika kita nanti di akhirat nanti, ada 2 ujung pintu, 1 neraka, 2 surga. Seseorang hidup di dunia akan masuk neraka, salah satunya karena dosa, karena maksiat, karena keburukan. Sebaliknya akan masuk surga Allah karena rahmat Allah, disebabkan amal-amalnya di dunia yang baik. Rahmat Allah karena ibadahnya di dunia. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tua kita, ayah ibu kita, itu manusia biasa, bukan maksum sebagaimana kita, yang manusia itu dikatakan al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan orang tua kita sebagaimana
pasti punya dosa. Tapi yakinlah ibu-ibu, dosa orang tua kita lebih sedikit daripada dosa kita. Walaupun kita duduk ngaji begini, ya, walaupun kita tiap hari ngaji begini, dosa orang tua kita lebih sedikit daripada dosa kita. Karena godaan orang tua kita lebih sedikit daripada godaan kita hari ini. Ya. Ujian orang tua kita, ya, tidak sedahsyat ujian kita hari ini. Tapi sekecil apapun dosa, sesedikit apapun dosa, itu bisa menyebabkan masuk neraka. Kecuali di dunia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang bertaubat, ada dosa-dosa yang diampuni Allah. Ada pula mungkin dosa yang tidak diampuni Allah karena taubatnya nggak nasuha, karena taubatnya nggak sungguh-sungguh. Ada pula dosa yang tidak diampuni karena ketika meninggal dunia belum memohon ampun kepada Allah. Karena Nabi menyampaikan, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughfir. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Itu artinya, jika ayah ibu kita dulu, mohon maaf ibu, mohon maaf, ada dosa yang sampai wafatnya belum ditaubati, itu dibawa sampai di akhirat. Lalu apa yang harus dilakukan seorang anak? Ya. Ketika orang tuanya tadi sudah ditalkinkan, ketika menjelang wafat, apa yang mesti dilakukan anak sesaat sesudah bapak ibunya menghembuskan nafas yang terakhir? Kalau yang pertama, mendampingi orang tuanya menjelang wafat. Yang kedua, apa yang harus dilakukan seorang anak sesaat setelah bapak ibunya wafat? Maka perhatikan, ibu-ibu rahimahullah, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar fala taqulu illa khairan fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya roh apabila telah dicabut akan diikuti oleh pandangan mata. Maka janganlah kalian berkata kecuali dengan perkataan yang baik, karena malaikat akan mengamini dari apa yang kalian ucapkan. Ibu-ibu, ingat ibu-ibu dulu ketika ayah ibunya wafat, ada di antara kita yang tiba-tiba lihat bapaknya wafat nangis. Loh, dan ibunya meninggal dunia, menjerit, histeris, nangis, kaget, hidup. Maka perhatikan pesan Nabi yang penting ini. Pesan Nabi yang penting. Kata beliau tadi, apabila ruh dicabut, diikuti pandangan mata. Orang meninggal dunia itu matanya pasti akan berubah. Pandangan mata melihat ruhnya ke atas. Ya. Pesan Nabi apa? Janganlah kalian berkata kecuali perkataan yang baik, kecuali kalimat yang baik, kecuali ucapan yang baik. Kenapa? Malaikat detik itu mengaminkan semua ucapan orang yang wafat. Kalau anaknya
Yang di situ ngomong sesuatu dialihkan. Ibu, kalau si anak misalnya, bapak misalnya, aduh celaka aku, bapak ibu bapak, bayangkan doanya. Mereka mengaminkan. Maka perhatikan salah satu contoh yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Salamah wafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mendoakan Abu Salamah dan menutup matanya. Allahumma fir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah. Bayangkan ini. Sesaat setelah Abu Salamah wafat, Nabi mengusap matanya, menutup matanya dan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah. Angkatlah derajatnya di tengah-tengah kaum yang mendapatkan hidayah. Berilah dia penggantinya di dalam orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosanya. Wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburnya dan sinarilah dia di dalamnya. Ibu-ibu, dulu ketika ayah kita wafat, mohon maaf, tidak ada di antara kita yang baca doa ini sambil mengusap wajah ayah ibu kita. Ya. Bayangkan bahagianya seorang ibu yang meninggal dunia. Dia menutup mata terakhir, dia wafat, lalu anaknya yang mengusap wajah ibunya yang wafat itu, dan anaknya mendoakan, Allahumma gfir li ummi, ya Allah ampuni dosa ibuku. Itu tangan anaknya yang mengusap wajah ibunya. Tidak ada bahagia seorang ibu detik sesudah wafat kecuali tangan anaknya yang mengusap wajah ibunya dan mendoakan ibunya agar dosanya diampuni Allah. Ya Allah, ampuni dosa ibuku, gitu. Ya. Dia nangis iya, dia sedih iya, tapi dia paham ini ada malaikat yang akan mengaminkan doanya. Maka dia doakan ibunya, ya Allah, ampuni dosa ibuku. Bayangkan bahagianya. Dan malaikat itu ketika mengaminkan mustajab doa ini. Cukup itu enggak? Apalagi warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkat derajatnya ya Allah. Anak mendoakan ibunya agar Allah mengangkat derajatnya ya Allah. Bahagianya orang tua yang didoakan anaknya. Insyaallah nikmat sekali ibu yang didoakan anaknya. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, berilah dia penggantinya di dalam orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Agar ada seseorang yang bisa menggantikan ibunya, menggantikan ayahnya. Cukup itu tidak. Ditambah lagi, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. 2 kali dimohonkan ampun. Pertama mohon ampun kepada Allah, dia dimohonkan lagi ampun kepada Allah atas dosanya itu 2 kali. Ini luar biasa ibu. Cukup itu tidak. Bayangkan rasa cinta anak itu, dia lengkapi doa itu dengan wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah. Nikmat luar biasa ini. Wa nawwir lahu fihi, dan sinarilah dia di dalamnya.
Tidak ada pemberian terbaik dari seorang anak kecuali doa-doa indah, doa-doa permohonan ampun, ya. Doa-doa ke lapangan kubur, doa-doa disinari kubur. Nah, ibu-ibu rahimahullah, mohon maaf, hati ini sekarang kita mengakui dulu ayah kita wafat, nggak kita doakan. Nangis saya hari ini, kalau kan itu nangis. Ya Allah, kok saya dulu nggak paham gini ya, gitu. Ya Allah, ibuku dulu nggak tak gini kan ya, baru ngerti hari ini gitu. Andai kan aku ngerti, aku bisa mendoakan ayahku, ibuku saat wafat gitu. Ingin nangis kan? Ya Allah. Ini pentingnya ilmu, ibu, pentingnya ilmu di sini. Dan doa itu perkara yang sangat penting buat seorang muslim. Bukan hal kadarnya, enggak. Doa itu sangat penting. Maka kalau orang umroh itu yang diutamakan doanya, haji itu doanya, sholat itu isinya doa. Sholat itu doa. Hidup kita itu tergantung doa kita. Kenapa? Doa kita itu permohonan kepada Allah. Jika Allah mengabulkan, beres semua urusan, bahagia hidup ini. Maka jangan pernah meremehkan doa, ya. Maka ibu rahimahullah, ya. Insya Allah kita punya kesempatan untuk mengingatkan anak-anak kita, ya. Yang punya anak, punya saudara, punya keluarga, pesan, ya. Dok, ini minta tolong hafalkan hanya 3 baris. 3 baris, tolong hafalkan ini. Mohon nanti kalau ibu ayah wafat, bacakan ini sambil musab. Baca ya. Sekali dua ya. Dan ini penting ya. Nah, ibu roh, ini pemberian termahal anak kepada orang tua. Ini sangat berharga. Doa yang istimewa dan tidak semua orang bisa melakukannya karena tidak semua orang paham, ya. Ibu, kita hafalkan ini, ya. Tidak hanya mungkin kita pesan ya anak, nanti ibu doakan ini, tapi juga nak, nanti kalau kamu meninggal dunia, ibu akan mendoakan ini buatmu, gitu kan? Nanti ibu akan mendoakanmu dengan doa ini. Kepada suami sampaikan, Mas atau ya, ini seolah aku akan ngapal ini. Nanti kalau wafat duluan, kamu tak doakan ini, ya. Tolong ini dihafalkan, nanti kalau saya yang wafat, tolong doakan saya dengan doa seperti ini. Nah, jadi keluarga itu saling mengingatkan, saling menasihati, saling membantu untuk kebaikan keluarga. Ini pentingnya doa. Ibu Rasulullah. Yang berikutnya, setelah selesai jenazah ini didoakan, ditutup matanya, berikutnya adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Nah, kenapa penting memandikan jenazah? Ibu Rasulullah dibahas. Karena memandikan jenazah itu bukan sekedar formalitas. Sebagaimana kalau kita berwudu, ya, bukan sekedar berwudu, ya. Karena ada banyak fadilah ketika kita berwudu. Salah satunya apa? Menggugurkan dosa-dosa. Jadi jangan dibayangkan ibu-ibu, kalau kita wudu itu sekedar syarat kita sholat, tidak. Wudu itu adalah bagian cara kita menghapuskan dosa-dosa kita. Itu yang penting diingat. Sehingga ketika kita tahu ini supaya menggugurkan dosa, kita akan wudu sesempurna mungkin. Nah, kenapa memandikan itu penting buat anak, bukan orang lain, bukan Pak Mudin, bukan petugas memandikan jenazah, ibu-ibu. Saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Saya banyak kenal Pak Mudin,
Pak Mudin itu yang bagian ngurus jenazah, memandikan. Ketika Pak Mudin memandikan jenazah, dia mandikan. Tapi urusannya tidak hanya soal jenazah. Detik itu dia mungkin punya urusan yang lain. Dia mungkin ada keperluan keluarga. Dia mungkin ada janjian pekerjaan lain. Dia mungkin sedang mau ngurusi manten pula. Sehingga ibu-ibu, kalau Pak Mudin ngurusi jenazah, salah satu pikirannya bagaimana segera selesai dan segera ngurus yang lain. Karena yang penting buat Pak Mudin bukan hanya jenazah, tapi ada banyak yang juga sangat penting. Tapi demi Allah, seorang anak kepada bapak ibunya, jika ayah ibunya wafat, tidak ada yang paling penting kecuali orang tua. Sepenting apapun urusan yang lain, dengan pekerjaan, dengan atasan, dengan tugas-tugasnya, ditinggalkan demi ayah ibunya. Karena itu yang paling utama di dalam hidupnya. Karena itu yang paling penting, paling utama. Maka dia akan lakukan memandikan itu dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, sesempurna mungkin. Tidak sekedar selesai memandikan jenazah, tidak sekedar gugur kewajiban. Ada kisah Ibu rahimahullah, kisah teman saya ketika ayahnya wafat. Bagaimana dia memperlakukan ayahnya saat memandikannya. Dan insya Allah cerita ini tidak akan ibu-ibu dapatkan kecuali anak memandikan orang tuanya. Ibu dia sampaikan kepada kami, Ustaz Arif, ketika ayah saya wafat, saya sendiri yang dipeseni ayah untuk mandikannya. Dan ketika saya mandikan ayah saya, dia lihat wajah ayahnya. Dia bayangkan, ya Allah, ini wajah ayahku yang mengorbankan seluruh hidupnya buat aku. Yang pada banyak saya, ini ya Allah, mata yang seringkali kantuk demi aku. Ya. Ini kepala yang memikirkan hidupku seumur-umurnya. Ini wajah yang lelah demi anaknya. Lalu dia ambil air, ya, dia usap wajah ayahnya, ya, dan dia doakan ayahnya, ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa dari wajah ayahku. Dalam hati dia doakan ayahnya, ya Allah, Engkau ampuni dosa dari wajah ayah. Bayangkan, ini tidak ada yang bisa melakukannya ayah. Kalau Pak Mudin ya segera selesai. Kayak kita mandikan tetangga kita begitu. Tapi anak enggak. Dan kenapa anak itu bagian? Dia ceritakan sebelumnya, ketika dia bersihkan kotoran ayah ibunya, dia urut-urutnya, dia tahu ini, ya Allah, ini harus sebersih-bersihnya. Saya tidak boleh tergesa-gesa. Saya harus dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Dan tidak ada rasa jijik buat saya bersihkannya. Karena saya ingat, kata dia, dulu ini orang tua saya membersihkan kotoran saya bukan puluhan kali, bukan ratusan kali, ribuan kali. Ibu, dulu kita ingatkan ketika kita kecil, sehari boleh sekali 2-3 kali, ya, sampai kita tahu minimal, ya, dicebongi orang tua kita, ya, kita kotor dibersihkan, ya. Masya Allah, tidak ada jijik orang tua. Dulu nggak pakai pampers kan, popok kain, ingat, popok kain kita bersama tangan kita,
kasih air, bersihkan popoknya, diginikan, ya. Di depan wajah ayah kita, di depan wajah ibu kita, kotoran kita dibersihkan. Ya Allah, kita bersih. Gak ada jijik. Ada anak disuruh mandikan bapak ibunya saat meninggalnya jijik. Ya Allah, sekali nak, saat terakhir. Ingat ribuan kali ayah ibumu membersihkan kotoranmu ketika mau kesini. Sekali cukup ketika meninggal dunia. Bersihkan sebersihnya. Jangan ada jijik. Ya. Ada anak jijik. Ya Allah. Ada anak yang dulu seringkali menyakiti orang tua dengan lisan tangan tubuhnya. Sekarang bapak ibunya meninggal dunia, takut memegang jenazah ayah ibunya. Takut. Dulu ini jenazah yang seringkali disakiti. Ini tubuh yang seringkali dikecewakan. Ini seseorang yang seringkali disusahkan. Sekarang dia takut ketika sudah wafat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ibu rahimah, memandikan orang tua itu penting buat seorang anak. Karena insya Allah dia akan lakukan dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan rasa cinta sesempurna mungkin, dan dia akan juga doakan sebanyak-banyaknya buat ayah ibunya. Dan mau saya sampaikan ya, tidak hanya ketika dia membasuh muka yang dia doakan, dia gosok-gosok tangan bapaknya. Ya Allah, ini tangan ayahku yang dulu ya merawatku, tangan yang dulu bekerja demi aku, ampuni dosanya ya Allah. Itu bahagia ayah ibu itu luar biasa ketika itu. Tangan ya Allah, ampuni tangan kirinya ya Allah, sampai dia bersihkan tangannya. Terakhir diceritakan di bulan dia, ketika dia mengguyurkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia katakan, ya Allah, semoga Engkau ampuni dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ya Allah, mana lagi punya dicari bahagia orang itu, kecuali saat meninggal dunia anaknya yang ngurusi, kecuali anaknya yang ngurusi. Maka ini penting buat kita, keluarga, rumah tangga, punya anak, ya, punya anak. Nasihatkan anak-anak kita itu. Dan ibu rahimahullah, saya pernah sampaikan di sini, ayah kami itu pernah melakukan kepada kami 10 hari terakhir Ramadan ini. Ayah kami mengumpulkan anak, menantu, cucunya di sebuah masjid di sebelah rumah ini. Ada emak kami di situ, ada ayah. Lalu ayah kami menggelar meja panjang, kira-kira panjangnya 3 kali 5. Ayah kami mengambil kain kafan asli dari rumah, dan ayah kami mengajari kami secara langsung bagaimana merawat jenazah, mulai mandikan, mengkafan, dan seterusnya. Dan salah satu saudari kami disuruh jadi pemerannya langsung. Dan Allah bilang apa? Wahai anak-anak, menantu, perhatikan semuanya. Ramadan terakhir, seperti terakhir. Nanti jika ayah meninggal, ibu wafat, tidak boleh ada yang ngurus jenazah kami kecuali anak-anaknya. Itu wasiat orang. Wasiat. Dan ketika ayah wafat, tidak ada yang pegang kecuali anaknya. Ketika ibu meninggal dunia, tidak ada yang ngurus kecuali anaknya. Wasiat orang. Maka wasiatkan anak-anak dengan, kalau belum tertulis. Nah, ayah ibu hanya pengen satu yang merawat anak. Itu sebagaimana Abu Bakar pernah berpesan agar jenazahnya kelak dimandikan oleh istrinya. Ya. Abu Bakar pernah berpesan. Jadi yang paling utama memandikan adalah yang diberi wasiat. Ya. Yang paling berhak memandikan orang yang diberi wasiat. Setelah itu baru keluarganya, ayahnya, kakeknya, anak lelaki, seterusnya.
Artinya keluarga-keluarga yang paling berhak memandikan jenazah. Ya. Kenapa harus keluarga? Kenapa harus saudara? Karena di samping rasa kasih sayang, rasa cinta, kalau ada aib, yakin keluarga pasti akan menutupi. Tidak mungkin keluarga menceritakan kepada orang. Baik. Nabi pernah berpesan kepada Aisyah, wahai Aisyah, jika kamu nanti wafat, aku yang memandikanmu. Gitu. Itu yang disampaikan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu. Nah, ini harus paham siapa yang boleh memandikan di antara kita. Ya, Ibu rahimahullah, ini pentingnya memahami perkara yang harus dilakukan ketika seseorang meninggal. Nanti lebih detail kita bisa belajar siapa saja urutannya, bagaimana caranya, siapa yang tidak boleh, apa yang dilakukan sesudah memandikan dan seterusnya. Tapi minimal hari ini kita paham hal pokok yang paling utama, yang paling penting, siapa yang harus memandikan. Salah satu dibayangkan anaknya, atau suami kepada istri, atau istri kepada suami. Tapi intinya memandikan itu penting buat keluarga. Dan itu kalau ingin bisa harus dipraktekkan. Ibu-ibu ngatakan begini 10 kali nggak pernah praktek, nggak akan bisa. 20 kali nggak akan paham, kecuali langsung praktek. Praktek 3 kali paham, dengan ceramah 20 kali nggak akan paham. Praktek, tangan bergerak, tubuh melakukannya. Dan itu paling utama orang tua kepada anak-anaknya. Kalau bisa bapak ibu, ibu-ibu semua beli kain kafan, siapkan di rumah. Siapkan kain kafan di rumah, suruh anak praktek mengkafani kita orang tua. Bayangkan, masya Allah. Nah nanti ayah kamu yang mengkafani ya, masya Allah. Karena sesudah kita memandikan, kita akan mengkafani jenazah. Ya. Dan sekali lagi ibu-ibu rahimahullah, anak insya Allah yang paham, yang ngerti bisa. Tapi sesederhana apapun mengkafani jenazah, kalau dia tidak paham, tidak mungkin bisa. Padahal mengkafani itu sangat sederhana, sangat gampang, sangat mudah. Tetapi kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nggak mau taklim, nggak mungkin bisa. Maka ngajari anak-anak penting, keluarga itu penting. Yang istri ingatkan nanti pulang dengan suami, Pak, nanti kalau aku wafat, mohon ya yang kafani engkau sama anak-anak. Kan? Mau, Mas, nanti kalau Mas yang wafat, aku yang mengkafani engkau, memandikan engkau. Saya berpesan kepada keluarga. Nah, ini pentingnya ibu rahimahullah. Dan kenapa anak akan berusaha mengkafani sendiri ayah ibunya? Karena dia tahu dulu dia dipakaikan baju bapak ibunya mulai lahir sampai sekian tahun. Kita nggak bisa ngapain. Ayah ibu kita, masya Allah, ya. Bukan sekali, ya. Sekian tahun, ya. Dan kewajiban kita hanya sekali mengkafani orang tua kita. Nah, maka itu pun ingin pentingnya anak ini mengkafani orang tua. Dan teman saya cerita yang tadi memandikan ayahnya, saat dia mengkafani ayahnya, dia lihat kain putih, ya Allah, katanya, ya Allah bersihkan dosa bapak saya sebagaimana bersihnya kain kafan ini. Luar biasa. Dalam hati dia mendoakan orang tua. Dan doa seorang anak yang berbakti itu doa yang mustajab, sebagaimana doanya Uwais al-Qarni. Nah, maka ibu kalau punya anak soleh itu doanya mustajab.
Doa ibu mustajab, tapi doa anak juga mustajab. Tapi anak yang berbakti kepada ibunya, walaupun anak kita kecil, walaupun anak kita 15 tahun, walaupun 20 tahun, walaupun 10 tahun, kalau anak ini berbakti, anak itu mustajab doanya, karena baktinya kepada ibunya. Berapa? Dan yang terakhir adalah saat setelah selesai mengkafani, menyolatkan. Ini rahimahullah. Dan laki-laki ibu rahimahullah, bagi seorang anak, dia akan berusaha menyolatkan ibunya, menyolatkan ayahnya. Dan ketika dia sholat jenazah, dia akan memberikan doa terbaik, doa paling sempurna, doa paling lengkap. Karena banyak di antara kita yang doanya hanya sepotong dan itu sangat pendek. Hafal doanya sholat jenazah sampai mana? Allahumma warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Berhenti ya? Nah, bayangkan ini seorang anak yang benar-benar soleh, benar-benar soleh, dia akan berusaha menghafal doa ini tuntas, total, seluruhnya. Jangan jadi anak pelit yang mendoakan ayah ibunya hanya seperempat. Berapa? Seperempat atau seperlima? Seperlima. Seperenam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Ya Allah. Ya. Bayangkan ketika kita mendoakan ayah kita, ibu kita, kita doakan sempurna, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Ya Allah, ampuni dosa ayahku, ampuni dosa ibuku, rahmati ayahku, rahmati ibuku. Selamatkan dia ya Allah. Ya. Wa akrim nuzulahu. Tempatkan di tempat yang mulia ya Allah. Bayangkan, anak memohonkan kepada Allah agar bapak ibunya ditempatkan di tempat yang mulia. Wa wasi' madkhalahu, luaskan kuburnya ya Allah. Ini doa istimewa ini. Orang tua diijabah, ditempatkan di tempat mulia karena doa ijabah anaknya. Waqsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, bersihkan ya Allah dosa ayah ibuku dengan air, salju dan air dingin. Wanaqihi minal khotoya, bersihkan dia dari kotoran dosanya. Kama naqaita thawbal abyad minad danas, sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari kotoran. Tidak ada bahagia paling besar kecuali doa ini. Waqilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Doa yang luar biasa istimewa. Maka jangan pernah mencukupkan diri dengan doa seperenam. Ya, doa seperenam, pelit. Ya, doakan sesempurna mungkin. Bayangkan, kemudian anak kita mengakhiri doa, wa adkhilhul jannah, masukkan ke surga ya Allah. Wa a'idhu min adzabil qabri, selamatkan dari adab kubur. Ya Allah, tambah nikmat lagi. Wa adzabin nar, dan selamatkan dari adab neraka. Orang tua kita dulu ibu,
punya uang 1 juta, anaknya butuh pakaian harganya 800.000, ibu juga ada kebutuhan 500.000. Mana yang paling banyak diberikan? Untuk anaknya, bukan untuk ibunya. Iya. Orang tua kita cukup makan kerupuk, anaknya makan yang mewah. Ya. Orang tua cukup makan tempe, anaknya kasih yang bergizi. Loh. Ya Allah, seluruh orang tua kita habis uangnya paling besar untuk anak-anaknya. Lelahnya orang tua paling besar untuk anaknya. Maka hari ini ibu-ibu, ya, berikan yang terbaik buat orang tua, berikan tersempurna buat orang tua. Salah satunya dengan doa saat sholat jenazah. Sehingga setelah ini pulang harus hafal, bukan pilihan, harus hafal, wajib hafal, wajib hafal. Dan ibu-ibu, anak kita suruh hafalkan doa ini, karena kita nanti wafatnya sewaktu-waktu, seketika nggak ada kabar tiba-tiba wafat. Dan kalau anak kita sudah hafal, dia sholat jenazah, dia bisa sesempurna mungkin. Kalau tiba-tiba kita wafat, anak kita hanya hafal sedikit, maka sedikit yang diberikan kepada kita itu. Maka ibu-ibu ya, biasakan doa sesempurna mungkin. Sehingga ibu rahimahullah, caranya gimana supaya bisa hafal? Salah satu caranya, nanti kalau ibu-ibu di grup ada tetangga, teman, sahabat meninggal dunia, lalu diinformasikan di grup, jangan asal pencet stiker innalillahi tapi tidak ada doa dari lisan kita. Jangan sekedar copy paste Allahumma filahu dari atas lalu mulut kita membisu. Silakan lihat doa yang di copy paste di atas, baca dulu lengkap dengan lisan kita, agak dikeraskan dikit supaya mudah hafal, lalu boleh dikirim berikutnya. Oke. Dan sering-sering kali diulang. Ya. Boleh kita baca doa ini misalnya, Bu ya, habis sholat atau saat satu sajam turun hujan daripada bengong, Allahumma filahu warhamhu untuk orang tua. Boleh kita mendoakan bapak ibu kita, Allahumma firli wali walidayya. Intinya doakan orang tua, doakan bapak ibu kita. Seringkali dibaca ini, ulang-ulang doa ini, supaya sewaktu-waktu siapapun meninggal dunia, kita bisa menyolatkannya dan kita membaca dengan sempurna. Masya Allah. Bayangkan ketika Allah mengabulkan doa ini, dosa orang tua kita Allah ampuni, dibersihkan dari semua kesalahannya, ya, dimasukkan ke surga, selamat di alam kubur, selamat dari neraka, bersih langsung masuk surga. Itu kenikmatan paling sempurna. Barakallahu, inilah pentingnya seorang anak mengantar orang tuanya ke surga. Ya, saya kira itu mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Ya, dan mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup insyaallah itu ini. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan enggak ada. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, tadi kan kalau anak kandung laki
boleh nggak memandikan jenazah ibunya? Terima kasih. Ye, matur nuwun. Assalamualaikum. Jadi kalau anak lelaki tidak boleh mandikan ibunya karena sudah ada batas aurat. Kalau seorang ibu boleh memandikan anaknya di bawah 7 tahun. Kalau sudah di atas itu sudah ada batas-batas aurat. Ya. Tapi kalau seorang ibu boleh dimandikan oleh suaminya. Ya. Pun sebaliknya. Atau mantu perempuannya. Gitu ya. Anak lelaki sama. Ibu nggak boleh mandikan anak lelaki di atas usia 7 tahun. Karena ada batas aurat. Kecuali dia tidak ada aurat ya, kalau lelaki kan batasan dari pusar sampai lutut. Misalnya si ibu ini anak kesayangan ikut mandikan tapi tidak boleh melihat aurat anak lelakinya. Oke. Nah, nanti ada bahasa itu tentang masalah itu ya. Insya Allah. Oke. Tapi Ustaz, kalau yang angkat jenazah habis dimandikan itu lebih kan biasanya yang angkat bapak-bapak yang kuat itu gimana? Oh iya, kalau angkat nggak apa-apa kan angkat habis mandikan ditutupi kan? Ada kain pembatas, ada kain pembatas. Kain. Ditutup dulu, aurat semuanya sempurna, baru diangkat oleh yang kuat mengangkat, mungkin salah satunya lelaki. Ya, gitu ya. Insya Allah. Kalau angkat nggak apa, kan tidak melihat aurat setelah selesai dimandikan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya tentang menalkinkan tadi. Dalam menalkinkan kan kita dianjurkan untuk melantunkan dengan kalimat la ilaha illallah. Pada saat itu ketika si mayat itu sulit untuk melafalkan itu, misalkan dengan kalimat Allah, apakah diperbolehkan? Dan ketika kita menalkinkan, apakah kita berusaha sampai dengan si mayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa sekedar kita membisikkan saja walaupun toh si mayat diam? Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik. Jadi tuntunan Nabi yang dibaca la ilaha illallah. Ya. Jadi kewajiban kita mengucapkan la ilaha illallah. Satu itu ya. Bukan hanya Allah, tetapi la ilaha illallah. Ya. Satu ya. Itu yang kedua. Bagaimana kalau si ibu ayah dia tidak ada respon? Tetap saja ucapkan la ilaha illallah. Ya, mungkin dalam batas tertentu orang tua mendengar, hanya ketika mengetahui bahwa dia sedang mendengarnya. Tapi intinya tetap talqinkan kalimat la ilaha illallah. Yang berikutnya, jika si ayah ibu kita belum mengucapkan kalimat itu yang kita talqinkan, ulang lagi. Ketika sudah kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berhenti. Kapan diulangi? Ketika ayah ibu kita sesudah mengucapkan itu mengucapkan kalimat lain. Misalnya sudah kita talqin berhasil, dia mengucapkan la ilaha illallah. 2 menit berikutnya ngomong, aduh, talqinkan lagi la ilaha illallah. Sudah itu berhenti. Dia ulang, aduh, talqinkan. Baik. Supaya apa? Benar-benar ketika wafat kalimat terakhir la ilaha illallah. Kata nggih? Insyaallah. Cukup? Cukup insyaallah. Ada lagi? Tes. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi yang diungkapkan oleh Ustadz kalau jenazahnya masih dalam keadaan sadar. Kalau apabila jenazahnya koma itu bagaimana Ustadz? Untuk menuntun talqin tadi. Oke, terima kasih Mbak Dian. Terkait dengan jenazah, apakah bisa mendengar apa tidak, tentu yang paling tahu dokter, ya. Maka satu konsultasi ke dokter. Yang kedua, tentu kita tidak tahu Allah akan berbuat apa kepada jenazah itu. Maka tentu lebih baik kita bisa mengucapkan tetap talqin la ilaha illallah. Semoga ada 1-2 detik dari yang koma itu, yang sakit itu tiba-tiba sadar. Kita tidak tahu. Artinya kita berusaha mencari kesempatan walaupun sesempit apapun, ya, sesempit apapun, mudah-mudahan sesempit apapun itu bermanfaat buat orang yang mau meninggal dunia. Ya, jadi kita berusaha semaksimal mungkin sebisa-bisa kita, ya, agar yang mau meninggal dunia ini bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dan walaupun misalnya jenazah tidak bisa mengucapkan, yang menuntun ini sesungguhnya telah mendapatkan pahala besar karena dia sedang menjalankan perintah Allah untuk berbakti kepada orang. Jadi walaupun yang meninggal nggak bisa mengucapkan itu, yang melakukannya sudah dapat pahala luar biasa. Ya Allah, ini aku tahu misalnya ayah ibuku koma. Izinkan ya Allah aku membantunya. Semoga engkau buka sedikit pikirannya, kesadarannya 1-2 detik agar dia bisa mengucapkan la ilaha. Kan gitu. Allah bisa melakukan semua. Walaupun menurut kita mustahil. Ya. Maka tetap berharap kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan ini terbaik buat orang tua kita. Gitu kan? Insya Allah. Yes. Ustaz, satu lagi. Itu kan di daerah itu kan ada yang jenazah itu kan setelah dimandikan, dikafankan, baru itu Ustaz apa? Kita tuh mau menyolatkan tapi terhalang dengan tiba-tiba itu apa? Tahlil gitu loh Ustaz. Jadi kita nggak bisa nyolatin. Yang saya tanyakan, kami ini niat nyolatin jadi nggak jadi kan Ustaz, karena langsung si pengurus itu langsung tahlilan yasinan gitu loh Ustaz. Nah, yang saya tanyakan kan seharusnya saya minta izin, minta sholatin sebentar, tapi kayaknya nggak bisa ya Ustaz. Itu kan setiap daerah kan punya seperti itu. Jadi yang saya tanyakan, kita ini yang niat nyolatin itu dapat pahala nggak Ustaz? Jadi kita nggak nyolatin karena kita keburu mau pergi ke tempat lain. Jadi kita nggak nyolatin itu gimana hukumnya? Ya. Nah, ini tentunya dari awal punya niat untuk sholat jenazah. Maka siapapun yang punya niat baik, Allah mencatat sempurna kebaikannya. Allah catat sempurna kebaikan. Atau misalnya belum, kita sudah niat sholatkan, dijadwalkan misalnya katanya jenazah dimakamkan jam 10, ternyata jam 9 sudah dimakamkan, kita belum sempat nyolatkannya karena keburu dimakamkan, maka kita tetap dapatkan. Atau yang kedua, silakan datang ke makam, sholat di atas makamnya, dan itu diperbolehkan. Nabi pernah menyolatkan jenazah tukang sapu di masjid ketika Nabi baru tahu hari berikutnya beliau meninggal dunia. Maka kalau ibu-ibu misalnya kasihan keluarga yang jauh perjalanan baru datang esok harinya, ajak khususnya yang laki-laki, ya kamu nanti tolong ya sholat jenazah di makam. Ingat ya, nanti tolong ya jenazah di makam. Tidak sholat goib, Bang? Tidak sholat goib aja? Sholat jenazah di atas makam. Oh, enggak, mending sholat goib enggak? Enggak. Yang Nabi contohkan itu sholat goib itu ada khilafiyah. Tapi yang jelas-jelas Nabi lakukan adalah Nabi pernah sholat jenazah di atas makam. Ya, maka yang terbaik itu sholat jenazah di atas makam. Nah, kalau perempuan tidak dianjurkan ke goib aja. Iya besok. Kalau sebenarnya nggak ada tuntunan jenazah setelah dimandikan, dikafankan tuh
yasinan tuh nggak ada ya Ustaz ya? Oh, jadi memang itu karena adat kali ya Ustaz, satu tempat. Ya ini kita kan menghargai itu, ini kita tidak menyolatkan itu kita Ustaz. Ya nggak apa-apa, artinya kita bisa juga sholat di Kroasia. Mungkin dari tempat yang agak jauh juga diperbolehkan, misalnya jaraknya tidak harus mendekat kan? Uang lain. Ya, yang penting kita niatkan menyolatkan jenazah itu. Misalnya jenazahnya di sana, kita sholat di sini. Ya. Lagi Ustaz. Iya, mau tanya Ustaz. Seandainya pada saat ada tetangga yang meninggal itu perempuan dan hanya punya anak laki-laki satu orang, biasanya kan pengurus di situ yang saya beberapa kali lihat itu selalu setelah dimandikan ibunya, anaknya laki-laki ini disuruh untuk ayo ini ibumu mandikan yang terakhir kali begitu. Nah itu yang saya lihat dimandikan dari ujung rambut sampai kaki lagi. Berarti bagaimana itu Ustaz? Apakah si anak ini, si jenazah ini kembali harus dimandikan atau bagaimana? Tapi setelah yang saya lihat itu tidak dimandikan lagi setelah anak memandikan ibunya. Jadi kalau si anak misalnya ingin misalnya membantu memandikan ibunya, maka bisa dikasih kesempatan lah, misalnya siraman air terakhir ya, sekujur tubuhnya setelah ditutupi kan. Karena anak boleh lihat wajah ibu. Enggak lihat wajah juga nggak apa-apa. Kalau boleh. Jadi si anak tidak boleh lihat aurat ibunya. Boleh anak memandikan tapi pastikan tidak melihat aurat ibunya. Oke. Nah, makanya penting termasuk ibu boleh ya. Contoh ya, hiburan tempat daerah, contoh yang di daerah Nganjuk ke barat, itu ada kebiasaan yang menurut saya kurang baik, yaitu memandikan orang tua itu dengan dipangku. Ya. Nah, itu sebaiknya saran saya tidak. Apalagi yang meninggal ibunya anak laki-laki suruh mangku. Yang meninggal bapaknya anak perempuan suruh mangku. Mereka mengatakan ini berbagi terakhir, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Ya, dan itu di samping juga batas aurat juga menjadi persoalan. Yang kedua, tidak bisa sesempurna kalau jenazah ditaruh di tempat khusus, misalnya tempat kesemandikan itu. Nah, ingat, kalau begini kan tidak susah, kurang logam. Tapi kalau dimandikan, kalau ini kan bisa logam, bisa lebih sempurna. Nah, gitu ya, diantaranya begitu. Maka penting keluarga itu bicara soal ini, memberi wasiat, memberi pelajaran bagaimana kalau ada di antara keluarga kita meninggal dunia. Gitu insyaallah ya. Cukup ya. Oh, ada lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dalam pernah melihat seorang pemandi jenazah setelah memandikan jenazah itu sholat dengan berdoa. Waktu itu mertua saya perempuan. Dan doa yang dilafadzkan dengan keras itu Allahumma firlahu, sementara kan domirnya mestinya Allahumma firlaha gitu loh, pentingnya tentang itu. Terus bolehkah doa ini kan bagus kita murojaah biar nantinya kita benar melafadzkannya di hadapan jenazah biar diterima Allah, kita baca setelah sholat Ustaz, kan bagus. Terima kasih. Iya, maka ini Bu, pentingnya ngerti sholat jenazah bu dan ha. Nah, maka ibu jangan sampai nanti keliru ya. Jadi kalau bagaimana sudah terjadi keliru, mudah-mudahan sama Allah dijabah ya. Husnul sama Allah saja ya, insya Allah ya. Husnul mudah-mudahan dikabulkan Allah untuk bacanya. Keliru minimal artinya maksudnya untuk almarhumahnya. Yang kedua, boleh Bu ini sangat bagus buat kita untuk kita ulang-ulang supaya sewaktu-waktu, namanya kematian kan sewaktu-waktu, gak kayak MC dikasih tahu hafalan dulu. MC kan hafalan dulu tuh.
Kalau ini enggak, ini sewaktu waktu. Maka silakan sering-sering dibaca. Kalau ada meninggal dunia ikut sholat jenazah. Kalau di grup ada meninggal dunia didoakan, ya, nah, supaya nanti benar-benar hafal seperti kita hafal Al-Fatihah, ya, seperti kita hafal surat Al-Fatihah. Harapannya begitu, ya, tanpa mikir juga hafal Quran. Hari dia, insyaallah. Oke, oh terakhir. Tes. Tentang sholat gaib berapa lama? Tidak ada penjelasan terkait dengan berapa lama sesudah meninggal. Tapi kalau kita misalnya tidak bisa hadir di tempat keluarga kita, waktu misalnya di Aceh misalnya, ya kan tidak perlu menunggu sebulan berikutnya. Ya. Nah, hari ini bisa sholat, segera sholat gaib untuk yang meninggal. Gitu deh, segera. Saya kira itu Bu, mudah-mudahan jadi bermanfaat dan mudah-mudahan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan majelis yang berkah ini Allah menjawab doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Warhamhuma ya Allah, wa rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami semua yang ada di masjid ini ya Allah. Ya Allah, ampuni semua kesalahan yang kami hadir di sini ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami. Ampuni sebanyak apapun kesalahan-kesalahan kami, terutama dosa kami kepada orang tua kami, kesalahan kami kepada bapak ibu kami. Mudah-mudahan orang tua kami sudah memaafkan kami semua saat mereka sebelum wafat ya Allah. Mudah-mudahan mereka sudah memaafkan semua kesalahan kami sebelum mereka meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, hari ini ada di antara kami orang tua kami masih hidup. Izinkan kami berbakti kepada-Nya ya Allah. Ringankan kami untuk bisa mendampingi orang tua kami. Mudahkan kami untuk bisa membuat mereka tersenyum bahagia ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan sisa umur kami menyusahkan mereka lagi ya Allah. Jangan jadikan sisa usia kami membuat mereka kecewa lagi ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sudah wafat, ampuni dosanya ya Allah. Ampuni seluruh kesalahannya ya Allah. Bersihkan semua dosanya ya Allah, sebagaimana Engkau bersihkan kain putih dari semua kotoran ya Allah. Bersihkan semua kesalahannya ya Allah. Sebanyak apapun dosa orang tua kami, ampuni ya Allah. Mungkin orang tua kami dulu ada yang tidak sholat, ampuni ya Allah. Mungkin bapak ibu kami ada yang tidak puasa, ampuni ya Allah. Mungkin ibu dulu kami ada yang tidak tutup aurat karena tidak pernah ngaji, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya Allah, jadikan kubur orang tua kami sebagai taman surga buat mereka. Luaskan kubur orang tua kami. Berikan cahaya di makam orang tua kami. Jadikan kuburnya tempat istirahat terbaik buat orang tua kami. Dan jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya. Selamatkan bapak ibu kami dari azab kuburnya. Terima semua amal ibadah orang tua kami. Terima semua kebaikan ya Allah. Dan Engkau jadikan amal baiknya sebagai teman terbaik di kuburnya ya Allah. Akan Engkau wujudkan seseorang yang wajahnya putih bersih menemani orang tua kami. Akan Engkau wujudkan sebagai orang yang baunya harum menemani ayah ibu kami.
Ya Allah, rahmati orang tua kami, cintai bapak ibu kami, bahagiakan mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, bahagiakan dunia akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami saat sholat, wafatkan kami saat puasa ya Allah, matikan kami saat memegang Al-Quran, wafatkan kami dan izinkan insan ini bisa membaca la ilaha illallah. Ya Allah, jika pimpin nanti kami sulit, mudahkan keluarga kami bisa mentalkin kami ya Allah. Mudahkan anak-anak kami membimbing kami membaca la ilaha illallah. Ya Allah, jika pimpin nanti kami sulit, ringankan ya Allah, mudahkan ya Allah, agar kami bisa membaca la ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami saat Engkau cinta kepada kami, matikan kami saat Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, jauhkan kami, keluarga kami dari su'ul khatimah, selamatkan kami dari mati yang buruk ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu rahimahullah, mohon maaf kami afilkan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.